Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Kilas balik di mana Yongju sedang berdiskusi dengan rekan satu timnya tentang perilisan bir baru mereka. Setelah pertemuan itu, Rao bertanya kepada Arum, mengapa Yongju terlihat stres? Arum menjelaskan bahwa Yongju begitu karena Yongju tahu nih, Minju pasti sedang khawatir tentang perubahan rasa yang akan terjadi selama distribusi massal Together. Rupanya, mereka perlu memproduksi 3,33 juta bir Together untuk produksi pertama mereka. Hal ini tentu memberi tekanan signifikan kepada Minju. Di rumah Minju, ia terlihat sangat fokus menyempurnakan produksi bir Together. Yongju ternyata menghampirinya. Meskipun kelelahan, Yongju bersikeras untuk tetap berada di sisi Minju untuk membantu Minju mengatasi rasa khawatirnya. Setelah mengobrol, Minju menyadari bahwa Yongju terlalu lelah dan mendesaknya untuk pulang. Keesokan harinya, Yongju mengetahui tentang penghentian produksi Together dan menjadi panik. Yongju bertemu dengan Minju dan merasa kecewa karena mengetahui bahwa Minju adalah orang yang menghentikan produksi Together. Minju dan Yongju menuju ruang pertemuan, di mana Minju menyajikan 2 gelas bir dari 2 kaleng bir Together. Yongju menyadari ada masalah perubahan rasa pada bir Together. Minju berpendapat bahwa mereka tidak dapat mengambil resiko produksi pertama Together dengan rasa yang berubah begitu. Tapi Yongju membalas bahwa mereka telah menghabiskan 5 juta dolar untuk produksi, yang seharusnya tidak dihentikan hanya karena sedikit perbedaan rasa. Keduanya berdebat sengit dan saling menjauh. Setelah Minju pergi karena diusir oleh Yongju, Yongju jadi mulai memikirkan perkataan Minju, dan akhirnya mengerti maksud Minju. Yongju mencoba mendiskusikannya dengan kepala tim pemasarannya, Taejo. Namun Taejo membentak Yongju dan menyuruhnya pergi. Kemudian Taejo menelepon manajer pabrik dan bersikeras melanjutkan produksi meskipun ada masalah. Salah satu anggota tim perencanaan mendengar tentang perubahan rasa pada Together dan melaporkannya kepada kepala tim perencanaan Janggun. Terungkap, setelah acara penghargaan bir buta kemarin itu, Janggun tersinggung dengan perkataan Minju dan berusaha untuk menyusun rencana menyabotase produksi bir untuk membalas Minju dan timnya. Sementara itu, Yongju mempertimbangkan untuk mengirim pesan kepada Minju untuk meminta maaf tapi ragu-ragu. Yongju takut dia hanya akan memperburuk keadaan. Saat bersiap untuk pulang kerja, Yongju melihat Minju di luar kantornya. Minju menunggu Yongju dan mengajaknya untuk makan malam. Sweet banget memang abang Minju ini ya. Keduanya makan bersama, dan ketika Minju hendak mengatakan sesuatu, Yongju selalu mendapat telepon, yang akhirnya menghentikan Minju untuk melanjutkan apa yang ingin dikatakannya. Karena melihat Yongju yang begitu sibuk akan pekerjaan, Minju memutuskan agar mereka mengakhiri makan malam mereka dan pulang. Saat sampai di rumah, Yongju langsung bergegas untuk bekerja kembali. Dan tiba-tiba Arum mendatanginya dan mengajaknya minum. Sedangkan Minju yang udah tiba di rumah juga bertemu dengan para ibu dan minum bersama dengan mereka. Baik Minju maupun Yongju mencurahkan situasi mereka masing-masing kepada teman minum mereka. Mereka berdua tuh sama-sama mengungkapkan betapa mereka saling memperdulikan dan mengkhawatirkan satu sama lain. Tapi karena mereka saling memikirkan perasaan pasangan mereka masing-masing, mereka jadi terjebak tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Karena tahu pasangan mereka sudah kesulitan. Kita lalu beralih ke 1 minggu kemudian. Ternyata produksi Together tetap dilanjutkan, dan peluncuran bir Together dengan cepat menjadi tren, berkat reputasi perusahaan Jisang. Meskipun berhasil, Yongju tetap ragu untuk berbaikan dengan Minju. Kemudian, para ibu mengunjungi Yongju dengan membawa makanan, sambil mengatakan betapa pucatnya Yongju. Para ibu juga menyebutkan bahwa Minju pingsan karena terlalu banyak bekerja. Hal ini tentu membuat Yongju panik. Yongju segera bergegas menemui Minju. Di rumah Minju, kepala desa dan Pak Kim mencoba membuat Minju beristirahat. Ketika Yongju tiba di sana, kepala desa dan Pak Kim meninggalkan pasangan itu. Melihat Yongju ada di sana, Minju langsung bertanya tentang keadaan Yongju. Yongju menghentikannya dan menyatakan bahwa dirinya ingin tahu apakah Minju baik-baik saja. Yongju berterus terang tentang bagaimana dirinya kesulitan memahami perasaan Minju, jika Minju sama sekali tidak pernah mengutarakannya. Minju mengakui bahwa ia merasa sulit mengekspresikan dirinya, karena melihat orang lain terluka karena dirinya, itu terlalu menyakitkan untuk Minju. Mendengar itu, Yongju menyarankan agar mereka melakukan gencatan senjata, yaitu untuk menyelesaikan perasaan mereka masing-masing. Jika mereka sudah berhasil memproses perasaan mereka, maka mereka akan bertemu kembali. Sejak malam itu, Minju dan Yongju bertingkah aneh di rumah mereka, membuat orang-orang di sekitar mereka frustasi. Yongju bermeditasi. Hal ini tentu membuat Arum dan Chanwi bingung.
sementara Minju berlari mengelilingi desa. Hal ini membuat para ibu bingung. Sementara itu, Chanwi dan Arum berusaha keras meyakinkan orang tua Arum agar menyetujui hubungan mereka. Hari itu, Chanwi berhasil membuat ayah Arum bergabung untuk makan siang bersama. Sementara Chanwi berhasil membuat ayah Arum terkesan, namun ibu Arum tetap terlihat keras dan berkata kalau dia nggak akan menyetujui pernikahan Chanwi dan Arum. Arum memberitahu Chanwi bahwa mereka akan melanjutkan pernikahan, bahkan tanpa persetujuan orang tua Arum. Namun Chanwi berjanji akan mendapatkan restu kedua orang tua Arum. Chanwi berkata kalau dia ingin melihat Arum berjalan di lorong bersama ayahnya, sehingga Chanwi dapat dengan bangga mengambil tangan Arum dari tangan ayahnya, menggandengnya untuk menikah. Di sisi lain, ketika Yeonju hendak pergi untuk mengecek Together, Minju sudah berada di depan rumah Yeonju. Keduanya akhirnya memutuskan untuk mengobrol, dan malah menjadi semakin dekat. Minju memberitahu Yeonju tentang semua hal yang dia sukai, maupun yang tidak dia sukai. Hal ini tentu membuat Yeonju senang, karena Minju mau jujur dengan perasaannya sendiri, bahkan mengungkapkannya. Yeonju mengatakan kalau dia mencintai Minju. Saat keduanya sedang duduk bersama, baik Minju dan Yeonju menerima pesan teks mengejutkan tentang artikel negatif yang menargetkan kualitas Beer Together yang tidak konsisten. Tentu hal ini membuat keduanya panik. Mereka bergegas ke perusahaan. Di perusahaan, manajer Jisang berteriak kepada Taejo karena tidak melaporkan tentang perubahan rasa pada batch pertama. Yeonju lalu memasuki ruang rapat dan meminta maaf kepada manajer, mengatakan kalau perusahaan sudah membantah artikel tersebut. Dan sepertinya artikel negatif itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Together. Tapi Janggun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarankan penghentian produksi Beer Together sepenuhnya. Sementara itu, Arum, Chanwi, dan Minju melihat karyawan yang melaporkan masalah perbedaan rasa Together kepada Janggun. Trio ini kemudian menginterogasi karyawan tersebut. Karyawan itu akhirnya jujur kalau dia pernah menguping pembicaraan Janggun di telepon, di mana Janggunlah yang menyuruh orang untuk mengatur artikel negatif tersebut. Mendengar kesaksian si karyawan, Arum dan Chanwi menyelinap ke kantor Janggun. Dengan menggunakan keterampilan teknologinya, Arum berhasil membuka kunci komputer Janggun dan menemukan artikel negatif yang Janggun buat untuk menghancurkan Together. Arum ngeprint artikel yang telah Janggun buat itu dan mendatangi rapat. Di sana, Arum mengungkapkan kalau Janggunlah pengkhianat di perusahaan yang telah menjatuhkan Together. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Setelah mengetahui semua kebenaran, manajer Jisang menuntut agar Janggun mengundurkan diri atau menghadapi konsekuensi berat. Saat keluar dari ruang rapat, Janggun bertemu dengan Minju, lalu langsung mendorong Minju dan membentaknya. Rao kebetulan ada di sana dan menegur Janggun, sehingga Janggun menghentikan aksinya. Di kantornya, Janggun marah-marah nggak karuan, tapi tiba-tiba Minju mendatangi Janggun. Minju menghadapinya secara pribadi dan memberinya nasihat. Minju menyadari seluruh perasaan Janggun, bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk menduduki posisi yang sekarang ini. Tapi Minju menegaskan, tidak semua orang melakukan hal yang jahat, hanya karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Janggun kemudian merenungkan perjuangannya di masa lalu untuk mencapai posisi saat ini. Dari pagi sampai malam, Janggun bekerja tiada henti untuk perusahaan. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu eksekutif di perusahaan Jisang. Sekarang, dengan penyesalan yang dalam, Janggun meninggalkan perusahaan Jisang, sahabat nonton. Di drama Tuya, selalu deh yang jahat mendapatkan karamannya. Sedangkan di dunia nyata, belum tentu. Tapi yang dikatakan Minju ada benarnya juga. Gak semua orang yang merasa dunia ini gak adil melakukan hal yang jahat. Itu semua tergantung sama orangnya. Jadi saksikan kelanjutan episode terakhirnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.